Oke, jadi sesuai dengan di Classroom yang saya bagikan tadi, hari ini kita akan membahas kelas tas yang lalu, ya. Ada banyak yang bertanya kepada saya, ya, "Oh, Sir, kenapa nggak jadi? Kenapa sudah bikin sama seperti ini? Sudah nonton videonya, kenapa nggak jadi?" Nah, itu berarti Anda tidak nonton semuanya, ya. Di sana sudah jelas, dijelaskan secara lengkap. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membahas kelas tas yang lalu dan saya akan tunjukkan kepada Anda juga satu demo, ya. Perbedaan kita gunakan switch dan hub. Kita sudah pernah belajar lalu ya, tapi teorinya kita belajar kalau switch itu dia kirimkan ke mana? Ke sesuai port, sesuai apa ya, one to one. Kalau hub itu dikirimkan ke semua yang ada di network. Gitu kan yang lalu teorinya. Nah, nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Oke, saya share dulu. Mungkin saya share semua ya. Saya share. Kok saya punya Zoom? Waduh. Sebentar. Saya cek dulu ya. Zoom saya mati ya. Ya, kita lanjut. Sudah unlimited juga ini Zoom-nya. Saya share screen semua. Oke, jadi ini ya, kita akan coba buat kelas tasnya. Kelas tasnya itu ini ya, ada 40 yang bikin, ada 6 orang yang nggak bikin. Ini yang nggak submit. Ini ya, instruksinya ada, kita akan buat simulasi dengan kriteria begini. Kliennya ada 5, oke. Berarti kita buat ya, kliennya ada 5. Saya lihat, oh sorry, belum. Oke, ya, PC-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu servernya ada 2 ya. DHCP server pada satu server untuk fisiknya ya, tapi untuk servisnya ada 3 server yang kita gunakan, DHCP, DNS dan web. Tapi fisiknya ada 2. DHCP di satu server, DNS dan web di satu server. Jadi servernya kita kasih 2, gitu ya. Jadi yang satu ini untuk DHCP, lalu yang satu ini DNS dan web. Betul ya, gitu ya. Kita sambungkan menggunakan switch ya. Kita sambungkan menggunakan switch, tapi mungkin ini portnya kita tambah ya. Portnya kita tambah. Kita matikan dulu, tambah modulnya. 4, 5, 6, 5. Kasih full semua saja ya. Oke, kita stop. Lalu kita sambungkan, pakai saja yang ini yang automatic. Tapi kalau Anda mau lihat ini, kalau yang garis lurus ini kita gunakan straight through, sudah kita pelajari lalu ya. Yang garis putus-putus kita gunakan crossover. Ini untuk kabel tembaga ya. Tapi kalau supaya cepat pakai ini, dia akan automatically choose. Gitu ya. Disambungkan dulu. Oke. Lalu di soal juga kita sepakat untuk membuat ini pada IP private kelas B ya. 172.16 sekian ya. Kemudian file indeksnya itu kita ganti dengan nama ya. Kemudian ya sudah gitu ya. DNS-nya saya tidak bilang sih, jadi bebas ya. Terserah Anda menggunakan DNS apa saja, terserah, bebas. Oke, itu ya kriterianya. Berarti sekarang kita akan buat ini menjadi network 172 ya, atau kelas B ya. Jadi ini kelas B. Kelas B. Kita berikan dulu IP ya, IP. Jadi yang lalu banyak yang tanya, "Sir, kenapa nggak jadi?" Nah, ini karena Anda belum berikan IP. Server itu IP-nya statik ya. Jadi saya berikan tik 1 saja. Saya pakai ini saja ya. Terserah sih ya. Kalau Anda mau pakai juga yang default 255 terserah. Saya buat seperti ini supaya 3 oktet pertama itu nggak di rubah-rubah. Saya kasih ini untuk DNS servernya. Kita asumsikan DNS servernya diinstal di 1.2 ya. Oke, kalau sudah servisnya kita nyalakan.
Kita buat mulai dari 1.11 saja ya. 11, kemudian yang dapat misalkan 20. Saya save. Oke. Sudah. Kalau sudah seperti ini ya, berarti langkah selanjutnya saya akan buat klien ini menjadi apa? Menjadi statik. Ya kan? IP-nya menjadi dari statik menjadi dynamic ya. Saya request. Nah, sudah dapat ya, mulai dari 1.11 PC 0, begitu juga dengan PC yang lainnya. Jadi dikasih request IP address dari DHCP server. Oke. Oh ya, mungkin ada di antara Anda yang waktu Anda request tidak dapat IP. Dia dapat IP tapi dia APIPA. Nah, APIPA itu di teori kalau misalkan dia cari tidak ada DHCP server di network, maka dia akan memberikan itu ya, APIPA. Oke, selanjutnya kita request juga. Sip. Kita request. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita akan atur setting atau config DNS dan web. Jadi DNS dan web itu di server sini ya. Kita kasih IP-nya static juga. .1.2 ya ini ya. Tadi kita sudah sepakat setting. Ini mau pakai default atau pakai CDR terserah ya. Ini saya pakai seperti ini. DNS servernya diri sendiri ya. Oke. Kalau sudah kita tinggal di service ya. Service-nya saya perbesar sedikit. Nah, untuk HTTP-nya ya sudah on. Kemudian indeksnya kita edit ya. Saya katakan lalu kan berubah menjadi nama Anda kan. Misalkan ini saya rubah menjadi Oke, di save. Lalu berikutnya kita akan config DNS. Nah, kita nyalakan dulu, saya on service-nya. Saya buat misalnya comnet.org ya. Kita pakai type-nya record. Lalu saya pointing ke 172.16.1.2 ya. Kenapa .2? Karena di server ini saya ada install web. Kalau saya install ini atau saya config ini web ini ya ke server sini, maka di sini saya pointing 1.1. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita akan coba dari klien sini. Oke. Jadi ini DNS servernya kita sudah masukkan kan? Oke, kita akan coba ya. Coba dari sini kita akses. Kita gunakan IP dulu ya. Nah, jadi ya. Kita gunakan IP jadi. Sekarang kita gunakan, coba dari PC lain ya. Kita gunakan DNS-nya. Tidak jadi ya. Ayo kita lihat kira-kira apa masalahnya. Kita lihat dulu ya, IP DNS-nya sudah dapat. Berarti masalahnya di sini. Kita belum save tadi. Kita belum add. ORG 2 kita add dulu ya. Sudah. Nah, kita bisa akses coba ya. Kita akses pakai, kalau ini berarti web servernya tidak masalah ya, aman. Sekarang kita coba akses pakai domainnya atau DNS-nya ya, comnet.org. Nah, sudah berhasil. Seperti itu. Gimana? Bisa ya? Bisa ya? Cepat sekali kan dibikinnya. Yang lalu nanti kita akan coba simulasi-simulasi lain yang lebih kompleks dari ini. Oke? Ada pertanyaan dari sini tentang simulasi di tugas yang saya berikan lalu? Tidak ada ya? Oke. Iya, simpel-simpel saja. Nggak ada yang susah. Yang penting Anda mengerti. Jadi cara kerjanya. Kalian tujuan ini adalah Anda mengerti cara kerja dari server-server ini. Nanti di komputer network 2 Anda akan coba realnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ya, melihat
perbedaan switch dan hub di dalam proses pengiriman, ya. Yang lalu teorinya kita sudah bahas kan? Nah, ini kita lihat simulasinya. Misalkan saya perlu berapa ya? 5 saja ya. Biar tidak repot-repot pakai itu, saya pakai DHCP server ya. Kasih IP. Kita akan coba hub dulu ya. Kita akan coba hub dulu. Ini hub ya. Kalau ini tanda hub, kalau ini switch ya. Hub kita coba hub sini. Hubnya ini ya ikonnya. Kita koneksikan dulu. Oops. Kita akan lihat perbedaannya ya. Switch dan hub. Anda juga bisa sambil coba ya, bisa sambil coba juga. Silakan, kalau mau sama-sama silakan coba juga. Kita config DHCP-nya dulu, biar kita tidak perlu memasukkan IP ya satu persatu. Kita titik 11 ya misalkan, subnet masknya 25.25.25.0. Oke. Misalkan 20. Save. Oke, selalu kita IP-nya ini belum disetting ya, hampir lupa. IP-nya kita buat IP private class C ya. Oke, lalu kita request. Oke, sudah dapat IP-nya. Oke, bukannya tadi saya buat dari 11 ya? Ntar saya lihat ya. Oh, mulai dari 0 sini. Saya edit dulu ya. 11. Nah, itu dia. Kita request lagi. Oke, sudah ya, sudah dari 11. Ini jadi 12. Ini jadi 13 ya, dan seterusnya. Oke. Ya, sambil Anda coba juga ya, silakan sambil dicoba. Biar kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa perbedaan hub dan switch dalam proses pengiriman ya. Kita belajar dulu teori. Misalkan dari PC 0 ini saya mau kirim data ke PC 3. Yang terjadi kalau hub adalah dia akan mengirimkan ke semua port yang terhubung di hub sini. Dia akan broadcast semua. Ya. Sedangkan switch tidak seperti itu. Nah, jadi kita coba benarkah seperti itu? Nah, ini simulasinya seperti ini. Saya akan coba ping ya. Mulai dari saya coba ping saja PC 0 ke PC 3 ya. Saya akan coba ping PC 0 ke PC 3. Nah, untuk melihat dia punya proses itu, ini Anda harus masuk ke simulation. Jadi di kanan bawah sini. Jadi sekarang kita lagi aktif di real time. Anda lihat di kanan bawah sini, kita masuk ke simulation mode-nya. Ya. Kita masuk ke simulation sini. Oke. Lalu kita bisa klik ini untuk ini. Jadi ini filter yang dipakai untuk melihat ya event-event, banyak sekali protokolnya. Kita akan pakai saja protokol ICMP atau ping. Jadi saya kasih show none semua, saya edit filter. Lalu saya pilih yang ICMP. Oke. Saya pilih yang ICMP sehingga di sini di event list filter dari visible event itu hanya ada ICMP. Gitu ya. Jadi ulang ya, tadi caranya seperti ini. Kalau awalnya seperti ini, Anda ke simulation di sebelah kanan bawah sini, lalu kasih none semua, edit filter, lalu pilih saja yang ICMP. Oke, jadi sekarang kita akan coba melihat simulation panel. Kalau kita gunakan ping dari PC 0 ke PC 3 bagaimana? Oke, itu ya, saya coba. Oke, pindahkan ke sini ya. PC 0 ya, saya coba PC 0. Saya akan coba ping. Oke, ping. Oh, sorry. Ini berapa ya? IPPC 3 itu 1.15 ya. Saya akan coba ping ke 192.168.1.15 tadi ya. Wah, sudah lupa lagi. Ada yang masih ingat tadi 15 ya? Oke, Anda lihat. Jadi kalau di simulation mode ini ada berupa paket ya, gambar envelope ini
ya. Dia tidak akan, ya. Bagaimana? Oh iya ya, ya message pesanan. Oke, jadi ini ya, ICMP ya. Dia muncul karena kita filter yang ICMP. Kalau kita filter tidak ada ICMP, dia tidak akan muncul ini. Nah, dia tidak akan lanjut ke proses berikut karena kita bukan di real time. Kita masuk di mode simulation. Jadi Anda harus klik ini ya. Anda harus klik ini. Kalau namanya tidak muncul sini ya. Ya, capture atau forward, Anda klik ini. Nah, itu ya. Saya kasih top saja. Oke. Jadi kita capture terus ya. Nah, dia ke hub ya. Jadi dikirimkan ke hub. Apa yang terjadi? Hub akan membuat apa? Nah, benar berarti ya. Jadi hub itu mengirimkan ya, mengirimkan ke semua port yang terhubung. Ya, jadi hub itu mengirimkan ke semua port yang terhubung ke dia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Lalu dia akan ada reply ke PC0 ya. Dia akan reply, ini kan dia request, dia reply ke PC0. Jadi reply-nya kembali lagi ke hub. Apa yang terjadi? Nah, ya dia reply ke semua. Dia reply ke semua. Itu yang pertama ya, tahap pertama. Oke, kalau misalkan pingnya ada 2 sampai ke 2 ya, ulang lagi ya. Situ. Kemudian apa yang terjadi? Di broadcast ke semua. Nah, gitu. Ya, lalu ada reply begitu ya, begitu seterusnya. Baik proses request ya ataupun reply itu semua di broadcast. Itu kalau kita gunakan apa? Kita gunakan hub. Jadi seperti itu ya konsepnya. Makanya tadi waktu saya bilang kita sudah belajar teori, hub itu one to apa? One to all atau one to many ya. Nah, gitu. Reply-nya juga prosesnya sama. Oke, gitu ya. Sekarang mari kita coba ganti ini dengan switch. Ya. Kita akan coba ganti ini dengan switch. Oke. Saya ganti dengan switch. Kita lihat. Kayaknya harus tambah modul ini ya. Tambah 2 saja. Oke. Kita sambungkan kabel. Ya. Kita lihat dulu. Ini sudah dapat IP harusnya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Oh, switchnya belum kita nyalakan kan salah tadi. Oh, sudah ya. Oh, belum. Sip. Tadi switchnya belum dinyalakan. Kita lihat. Oke, dia mulai on. Coba request IP dulu. Ya, tidak ada. Kita lihat dulu server ya, jangan-jangan oke ya, sudah oke, sudah on. Apa yang terjadi ini? Kita cek lagi ya. Ini yang saya bilang tadi ya, Apipa ya. Nah, sudah dapat ya. Sudah dapat IP-nya. Oke. Terusnya kita request ya. Oke. Berikutnya sip. Oke, sama lagi ya. Jadi di sini PC3 itu 1.14 tadi ya. 1.14 sudah berubah. Oke, mari kita coba. Jadi sekali lagi masuk ke simulation mode. Ini sudah switch ya. Saya dari PC0 sini, saya mau lakukan ping. Ya, sudah berubah 1.14. Oke. Saya ping ya. Ini sama ya, terjadi seperti ini. Saya next. Saya capture. Next, dia akan kirimkan ke switch. Apa yang terjadi? Switch akan bikin apa? Kalau switch dia langsung kirim ke mana? Ke PC3. Bagaimana proses reply-nya?
Kalau dari reply PC3 ke switch, dia akan kembali ke PC0. Gitu ya, seterusnya ya. Ini reply yang kedua. Misalkan ini request yang kedua, reply yang kedua. Gitu ya. Oke, jadi saya harap Anda bisa lebih mengerti ya. Jadi yang lalu kita sudah belajar teori tentang server, kita sudah belajar teori apa itu DHCP server, DNS web, dan saya rasa Anda akan lebih mengerti lagi kalau kita buat simulasi seperti ini. Ya. Dan mudah-mudahan Anda sudah mengerti karena Anda sudah submit ya, saya lihat sudah benar. Semua sudah benar. Kemudian di teori yang lalu juga kita belajar bagaimana perbedaan cara kerja dari switch dan hub. Ya, Anda sudah belajar kalau switch itu ternyata dia one to one. Kalau misalkan hub itu dia one to many. Nah, di simulasi yang tadi barusan Anda lihat, itu adalah prosesnya. Ya, itu adalah prosesnya. Dan mudah-mudahan Anda akan apa? Lebih mengerti lagi. Begitu ya. Oke, untuk pertemuan kita ya untuk hari ini saya rasa sampai di situ. Karena nanti hari Rabu kita akan masuk di materi, teori. Jadi hari ini kita belajar dulu praktek-praktek. Tetapi kalau nanti hari Rabu kita akan banyak di teori ya. Banyak di teori.